pesundal. Si Lisa yang bilang kau pesundal, kau ngambil laki orang. Nah, apa kau? Tanya sama Lisa kalau nggak percaya. Nah, mampus kau. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau? Kau ngambil laki orang. Kau dapat duit dari ambil laki orang kan? Kata si Lisa kayak gitu. Katanya sama Lisa kalau dia bohong dia yang berdosa. Ya, si Lisa yang bilang kau tuh ngambil laki orang. Kau kaya dari ngambil laki orang kau, ya kan? Aib kau kebongkar kan sama Lisa, makanya kau jangan berani-berani buka aib orang. Aib kau banyak, kecuali kau suci. Kau buka aib si Lisa, ternyata kau ngambil laki orang kata si Lisa. Aku tanya sama Lisa, dia ada Lisa nih, ya. Telepon Lisa dulu ya. Lisa bener nggak orang ini ngambil laki orang? Ha? Tahu kau? Ada di bawah Mbak Lisa, ada di bawah. Naik ke Lisa. Kau mau mempermalukan Lisa, tapi kau aib kau sebongkah-bongkah, sebadan-badan kau. Kecuali kau suci, cantik, manis kau. Cantik kau kayak gitu. Aku tua bangga nggak apa-apa lah. Kau mempermalukan orang Islam, kau yang kami permalukan. Nah, Lisa, silakan Lisa. Ini perempuan Sundal ini. Mute ke mute gak bisa ngomong pasti. Jangan di mute dulu. Udah dibuka. Pak, Greg. Sian deh. Assalamualaikum, Uni Ripa nenek gayung yang cantik cerita, yang cerdas luar biasa. Waalaikumsalam. Ini gembala Waalaikumsalam. ditakuti di seluruh dunia. Ini si perempuan Sundal ini, Dek. Gayanya pengen pansos sekali dia nih, pengen terkenal kayaknya dia nih, pengen dapat gaji. Iya, Assalamualaikum Bang Grey, Bang Gofur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi perempuan ini tuh kira-kira apa motifnya nih Lisa? Kenapa perempuan ini? Apa jangan-jangan dia dibayar sama Oten ini? Kenapa dia kok birahi kali gitu loh? Aku lagi di masjid, terus ini kan kedengaran sama orang di depan kan, lagi sholat katanya. Aku soalnya mau menghadiri acara undangan nih, lagi perkumpulan mu'alaf yang insya Allah tuh dihadiri kurang lebih sekitar 500-an orang. Dan kebetulan juga dihadiri ada beberapa ketua adat dari Dayak ya, dan juga ketua mu'alaf Dayak di sini Provinsi Kalimantan Barat dan juga 4 provinsi. Selain itu juga pengacara saya juga mendampingi saya. Pengacara mendampingi. Kenapa ya Uni kok putus-putus apanya ya? Oke, nanti Lisa ini kan banyak yang menuduh nih Lisa bukan Dayak, Lisa bukan mu'alaf ya kan? Termasuk si Mak Lampir ini nih, pesundal gereja ini nih, ya kan? Tolong nanti dikonfirmasi aja sama pengacara. Kalau perlu masukkan perempuan ini ke penjara karena udah nuduh Lisa di ruang publik nih. Aduh, patah-patah gambarku. Perempuan Sundal ini menuduh Lisa. Dia bilang kalau Lisa itu bukan Dayak, bukan mu'alaf. Proses hukum aja dia perempuan ini. Pengen kali masuk penjara perempuan ini kayaknya. Udah nggak bosan dia hidup di ini. Tengok, dia menantang pihak kepolisian ya. Sundal gereja ini nggak apa-apa. Kita kasih aja. Biar gini Lisa, kita tuh harus ada kayak ini loh, efek jera buat perempuan-perempuan agar nggak sembarangan ngomong di ini. Kenapa ya kok ini ya Dek ya? Ngelek nggak Dek? Lancar Uni, udah lancar. Aman. Ya, jadi kenapa aku bilang dia di pesundal gereja? Dia ini adalah perempuan yang memuaskan birahinya para Kristen. Makanya aku bilang pesundal gereja. Kok sibuk kalian? Kan kalian yang puas birahi kalian kan ketika perempuan ini menyerang Lisa. Yang tepuk tangan kan kalian karesteng, bukan kami orang Islam. Makanya aku bilang pesundal gereja perempuan ini. Bersundal di atas gereja. Ini betina ini nih. Gambarku putus-putus ku tengok. Oke, kayak gitu nih, aku bukain ya, buka kamera ya. Aku lagi ada soalnya. Kau betina, kau naik-naik ke TikTok, kau nyerang-nyerang orang Islam. Macam betul aja kau cantik kau iyalah. Kurang ajar. Kau sadar kau. Kecuali kau di sini ada bukti-bukti, nggak apa-apa. Bikin orang Islam apa kau? Hantu belau? Oke, udah gitu dulu ya. Aku izin turun dulu nih, soalnya aku udah ditunggu nih. Aku baru habis sholat zuhur. Oke ya. Aku patah-patah ke Oten ya. Lanjut Ini Bang ganti Grey. akun dulu. Oke, siap. Ganti akun dulu. Lanjut Bang Gofur. Assalamualaikum. Ya, siap. Aku ganti akun dulu. Waalaikumsalam. Aku naik lagi. Aku naik dulu di akun satu lagi bentar. Apa kau Mungkin aku hantu? belum momot yang di sini. Apa kau malampir? Mau ngomong apa kau malampir? Oke.
Kalau kalian nggak apa itu? Kalau kalian nggak buka mute aku, buat apa aku kesini percuma? Ya Ya ngapain memang kau kamu kesini? nggak ada Emang gunanya. penting? Emang kau penting di atas sini? Nggak penting kok. Emang kau siapa? Nah, Memang kan nggak lebih ada satu lagi gunanya deh. kok. Nih Iya. kan, siapa kau? Kau nggak ada gunanya kok. Emang kau penting? Ada manfaatnya kau buat peradaban? Mana ada kau gunanya buat peradaban? Kecuali kau berguna buat peradaban. Kau nggak berguna buat peradaban, kau ngapain? Besarkan yang ini nih. Kayak penting kali kau rupanya. Dihilangin Bang Greg. Waktunya Bang Greg udah turun dia. Iya, ini perempuan. Perempuan kepengen pansos. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Nanti akan Ya teman-teman dengar ya, dibuktikan. dengar ya teman-teman ya. Perempuan itu pesundal aku yang bilang ya, bukan Lisa ya, bukan Lisa. Nggak ada Lisa, kasihan Lisa aku bilangin tadi itu ya. Bukan deh ya, bukan Lisa yang bilang tadi itu. Perempuan itu pesundal aku yang bilang. Karena kau mau menggoda Greg di sini, kau mau ngambil laki orang kau, mau ngambil laki si Greg mau kau rayu-rayu, nek kau kesini kan? Kau lihat kan? Nggak ada, si Lisa nggak ada bilang tadi itu dia itu pesundal gereja dan ngambil laki aku yang bilang. Karena aku bilang dia mau ngambil si Greg, laki orang mau digodainya ya. Itu teman-teman ya. Kalau tadi aku Itu bilang pengen gini dia Bunda, ini aja. kayak Uni, Ah. personal birahi dari aku bilang gitu, personal birahi. Iya, nampak kali birahinya. Betina-betina nggak tahu diri, nampak kali perempuan nggak benernya naik ke komang, petantang, petenteng, kayak cantiknya kau. Kecuali kau cantik, kau hantu belau. Dikira dia kita nih nggak, kami lebih kejam, lebih keras kepada kaum munafik tau kau? Ya, Oten itu bagi kami itu level kedua, nomor 1 tuh kaum munafik. Tuh loh. Pak Mula Dharma, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Mula, keyakinannya apa Pak? Waalaikumsalam. Keyakinannya saya Islam, Bang. Oh, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya. Saya boleh menanggapi ini tema di atas ya. Oten salah sembah, Oten longor, tipu-tipu. Nah, Oten salah sembah ini kalau menurut abang, maaf ya, kita singgul ke agama yang lain juga. Tentang Siap. Hindu, Buddha, menurut abang salah sembah nggak orang-orang Hindu? Kan judulnya Oten Bang. Enggak. Ini kan kita agama. Enggak, saya tanya sama abang. Enggak, gini Kalau bang, menurut abang, biar kita jawab salah ya. sembah nggak? Ya, biar kita jawab. Tema kita kan di Ya. sini Oten. Kenapa kita bicara Oten? Orang Kristen rata-rata mengaku menyembah Tuhannya Bani Israel. Itu loh bang. Kita tuh membahas klaim. Kalau orang Ya. Hindu mereka mengaku Tuhannya adalah Krishna, Brahmana. Ini berarti mereka menyembah kepada yang diakui, yang ada di kitabnya. Tapi kalau teman-teman Kristen rata-rata ngakunya menyembah Tuhannya Bani Israel, sementara Tuhannya Bani Israel bukan orang, Tuhan kalian orang. Itu kan bertentangan sekali antara apa yang diklaimkan dengan kenyataannya. Ini yang selalu kami diskusikan bang. Kalau Hindu dan Buddha, ya mereka di kitabnya Tuhannya Brahma, ya mereka ikuti. Tuhannya Krishna, ya mereka ikuti. Kalau Kristen kan ngakunya Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa. Sementara yang disembah adalah orang. Nah ini kan namanya penistaan terhadap Musa dan juga Abraham gitu loh bang. Gitu loh Bang. Ya, enggak menurut ibu kan orang Hindu juga punya Tuhan. Nah, menurut ibu Tuhan Kalau orang Hindu menurut, salah nggak? jangan menurut saya, menurut agama saya di luar Islam itu sesat, fasik, musyrik, kafir. Nggak usah kata saya bang, saya nggak berhak mengatakan apa-apa. Menurut agama Islam, inna dinna indallahil Islam. Paham bang? Ya, paham, Bang. Makasih Uni. Siapa? Silakan. Ibu Ripa ya? Ya, ya, Makasih ya. Bunda Gembala, Bunda Gembala. Ada lagi Bang? Ada lagi bang? Iya, ya. Ada lagi, Bang. Ada lagi pertanyaan Bang. bang, boleh? Bang Mula ini ngefans ya sama Buddha ya? Baru satu lagi ya pertanyaannya. Boleh. Apa Boleh, agamanya iya, bang iya. Mulani? Agamanya bang Mulani apa?
Kalau boleh tahu dan tidak tahu, boleh tahu lah ya. Saya Muslim. Oh, abang Muslim. Lu abang Muslim kok nanya? Kok lucu? Pertanyaannya. Kok lucu? Aduh, orang Islam kok Enggak, meragukan saya agama? baru belajar. Dari mana sebelumnya, Bang? Kalau sebelumnya agamanya apa? Saya Kejawen. Oh, dari Kejawen pindah ke Islam. Iya. Udah berapa lama, Bang? Saya mau udah baru berapa ya? Ada sekitar 3 tahunan. Nah, saran saya perdalam agama Islam secara komprehensif, mendalam pada ulama-ulama. Ini room kita dialog lintas agama, tujuannya mengcounter, menjawab, meluruskan syubhat dari kaum kafir yang menyerang agama Islam. Kalau untuk belajar secara mendalam, saran saya pergi ke majelis-majelis ilmu. Karena kalau nanti kita ngajarin dari nol lagi, nggak cukup waktu sehari 2 hari, Bang. Di sini kita bicara tentang dialektika lintas iman, Ya. gitu. Seperti itu, Abang. Cuma saya cuma ingin bertanya saja masalah kajian di di Al-Qur'an. Ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu seorang ummi, Nabi yang katakanlah ummi ini artinya buta huruf. Nah, Banyak, Bang, maknanya bukan cuma Ini- buta huruf. Kata ummi itu juga berasal dari kata ummah, ibu. Yang artinya apa? Kalau kita lihat anak-anak bayi yang baru lahir itu mereka belum memiliki skill membaca dan menulis. Kalau merujuk kepada umat Nabi Muhammad, mereka tidak mengerti kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan cuma hanya tidak bisa membaca dan menulis, Bang, tapi tidak memahami kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab yang dibawa oleh Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Itu kurang lebih wallahu a'lam bishawab. tapi tafsiran di Al-Qur'annya seperti itu. Gini, Abang ini di sini lucu. nih. Abang Nabi tadi yang kata tidak dapat ya, membaca dan Abang ini menulis. lucu. Abang ini lucu sekali. Islam awam bertanya kepada saya, dijelaskan malah nggak terima. Ngapain abang nanya, Bang? Iya. Gini Kalau loh, Bang, kalau mau membantah, membantah ya dengan datang. keilmuan. Ya karena di Iya. Al-Qur'an sendiri, Di mana di Al-Quran dijelaskan Ya, kalau umi itu cuma karena di artinya tidak Al-Quran bisa membaca dan sendiri. menulis? Di mana dikatakan? Hanya tidak bahwa di Al-Quran diartikan umi artinya tidak bisa membaca dan menulis. Bang, umatnya Nabi Muhammad sebelum dia menjadi Islam dikatakan umi. Itu rata-rata udah ada juga yang bisa membaca menulis loh. Jadi ayolah, kalau Anda niatnya ingin tahu tentang ilmu, dengarkan orang bicara, jangan sanggah kalau Anda tidak berilmu. Karena kami tidak mau berbantah-bantah dengan Ya, orang yang makanya tidak saya- berilmu. makanya saya ingin tahu sama Dikasih ibu, tahu ibu kan Rita nggak ini. mau abangnya. Saya kasih tahu Anda malah membantah. Giliran ditanya bantahnya berdasarkan apa di Al-Quran, mana ada di Ya, Al-Quran seperti menurut itu? menurut Umi, Rasulullah itu bisa baca nggak? Saya kan sudah jawab. Makanya dari tadi itu kalau seandainya abang serius dan fokus, saya sudah menjelaskan. Ummi itu bermaksud maknanya tuh banyak. Ada yang artinya itu tidak bisa membaca dan menulis, tidak membaca kitab terdahulu, tidak mengerti Ya, agama yang benar yang mana? Ya Yang itu benar yang mana? sama itu. Iya benar semuanya itu. Oh, kalau benar semuanya berarti sama dong. Jawabannya Apa kok ini, ini Bang? beda-beda? Bang, kenapa abang bilang berarti kalau abang awam? Ngerti kaidah bahasa Arab nggak? Bahasa Arab itu ada istilahnya lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu satu kata bermakna banyak. Kenapa abang malah abang yang membantah saya, sementara abang nggak ngerti apa-apa. Kalau abang merasa lebih hebat daripada saya, ngapain tanya ke saya? Ngajar, Bang, jangan belajar. Ini mau belajar ke saya ajarin malah bantah. Ini murid kalau di depanku aku tak sentil ini loh, kurang ajar murid namanya itu. Ya karena penjelasan ibu masih bisa dibantah. Ya udah tuh, Saya kan- tuh Anda siapa? Tunggu, Anda membantah pakai apa? Pakai data. Mana datanya? Tunjukin. Ya, di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ Baca dikatakan, di situ. Apa? dia yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Itu gimana itu? Kaum yang Tadi buta di huruf. surat Ya, Al-Araf. kaum yang buta huruf. Tadi, Di situ kaum yang buta huruf. Ya, bentar dulu, makanya bentar dulu. Tadi di surat Al-Araf ayat 157, Allah mengatakan bahwa nabi yang ummi, nabi yang buta huruf, yang tidak dapat membaca dan menulis. Apa Tapi masalahnya? kenapa di Apa surat masalahnya? Al-Baqarah ayat 2 di situ dikatakan dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Ini gimana?
Apakah tidak dapat dari Makanya Islam? nih, ya dengar, berarti Anda hanya umat terjemahan. Iqra membaca itu bukan hanya melihat, Anda kan orang Indonesia, membaca itu menurut Anda kan lihat buku. Dalam kaidah bahasa Arab, Iqra itu bukan membaca tekstual lalu membacakannya, bukan. Tapi Iqra dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Alaq tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, maksudnya apa? Melafazkan apa yang dilafazkan oleh malaikat Jibril. Maka ketika Rasulullah SAW itu tidak membaca dan tidak menulis, bukan berarti dia itu tidak melafazkan. Karena membaca yang dimaksud adalah dia tidak memahami kitab-kitab terdahulu. Makanya dari tadi kan sudah saya jelaskan. Ummi itu tidak memiliki skill tulis baca, tapi juga tidak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Tetapi beliau itu Berarti penafsiran ini salah menurut Anda? Yang mana yang nafsir Berarti yang salah? penafsiran ini Mana salah tafsir menurut yang Anda? bertentangan? Yang bertentangan yang mana tafsir saya? Yang dengan saya mana coba? Enggak, Yang di mana yang surat ini, bertentangan? di arti di Di sini surat berarti itu, menurut Anda salah. iya di surat itu dikatakan apa? Ini Umi, orang ini Umi kok, intinya orang buta ini huruf, gini loh, tidak dia dapat ngaku jahil tentang Islam, membaca dan tapi dia mau menulis. ngajarin saya gitu loh. Kecuali kau berilmu daripada aku, boleh kau bantahku. Nah syarat berbantah-bantahan denganku itu kau buka kamera, lalu kau tunjukkan kapasitasmu. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, apa hakmu berbantah-bantahan denganku? Kalau kau nggak percaya sama aku, jangan kau tanya sama aku. Kau sana tanya sama siapa aja yang kau anggap bisa kau percaya gitu loh. Kan nggak ada orang memaksa kau naik ke atas. Kau yang ingin bertanya sama aku, kujelaskan sama kau. Ketika kau bantah, kau bilang pakai data. Kau bawa ayat Al-Quran yang nggak ada pertentangannya. Lucu kau. Kau bilang tafsir, sejak kapan aku menafsir? Hantu kau. Inilah orang-orang munafik, teman-teman, ngakunya Islam. Padahal orang ini hanya ingin kecenderungannya berbantah-bantahan dengan kita. Kenapa? Ya ada berapa motivasi orang berbantah-bantahan itu ya. Satu, nggak terima orang lebih pintar dari dia. Kedua, dia sebenarnya nggak pintar tapi pengen dianggap pintar. Ketiga, hanya ingin pansos, dianggap bahwa dia itu bisa mengalahkan. Ini yang nggak boleh dalam Islam. Makanya di Tidak, Islam saya itu bukan teman-teman seperti diam itu. dulu. Enggak, Diam maksud dulu. Saya lagi sumpah, nggak saya ngomong, tidak kok kau ada. baper. Kok kau yang baper, aku lagi ngomong sama orang-orang di bawah. Kalau kau nggak merasa, ngapain kau tertekan? Nah, dalam Islam Enggak, itu soalnya kita Umi aduh sedang Makjang, ditanya kau sama Diam memang saya. dulu pansos, kau lah. pengen terkenal kali, diam dulu lah kau. Dengar baik-baik teman-teman ya. Dalam Quran surah Al-Qasas kita dilarang untuk berdebat dengan orang jahil ya. Jauhilah orang jahil. Orang ini ngakunya jahil. Bahkan dia tadi bertanya sesuatu yang sangat dasar. Orang ini loh bertanya. Nah lalu dia membantah saya. Maka saya tidak boleh berbantah-bantahan dengan orang ini. Tadi sudah aku bilang kau bertanya saja. Kecuali kau punya data. Yang kau tunjukkan data Al-Quran apa? Mana tafsirannya yang berbeda dengan aku di situ? Bahkan aku sudah membuat sebuah artikel di situsku terkait tentang Umi itu. Kalau kau mau membantah, kau bahas ini. Jadi kalau kau nggak ngerti apa-apa, diajarkan orang jangan ngeyel kayak Oten. Lama-lama curiga aku, jangan-jangan kau Oten ini. Kenapa? Hanya Atau Oten yang kayak gini. atau ini Uni, dia 3 tahun itu sudah belajar Iqra belum? Jangan-jangan 3 tahun ngaku Islam Nggak tapi ngerti belum Iqra. sama sekali belajar Iqra. Iya, Belajar aneh Iqra mereka sampai ini. Iqra berapa, Bang Mula? Iya, Umi tadi bilang, menurut pengertian Uni, pemahaman Uni, penafsiran Saya Uni, tidak pernah bahwa membawa penafsiran saya. Ini orang ngada-ngada nih. Kau pikir aku boleh menafsir? Dalam akaidah ilmiah, yang boleh saya lakukan adalah mengutip pandangan para ulama. Paham kau? Nggak ada ceritanya kami itu nih. Kau tengok nih. Ini kajianku nih. Ini orang-orang Islam, katanya Islam, tapi curiga aku jangan-jangan Kristen ini. Mana ada orang Islam kayak jangan gini? potong-potong dulu dong, bentar dulu. Tadi Nggak ada Uni hakmu mengatakan, dulu. Saya tanya dulu, hakmu di sini apa? Kau di sini cuma bertanya, Dek. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Ini saya sudah membawa materi buta huruf atau Nabi ko Umi. Ini judulnya. Nah, di sini kau tengok ini. Kata Umi dalam Al-Quran itu ada di beberapa ayat. Pertama Al-Baqarah, Al-A'raf, Ali Imran, dan Al-Jumu'ah. Kata Umi dalam kamus Al-Ma'ani diartikan sebagai orang yang tidak bisa membaca dan tidak berpendidikan. Dalam tafsir Al-Qutubi jilid kedua halaman 11 tentang Quran surah Al-Baqarah 78, kata Umi adalah orang yang tidak dapat membaca, yang merujuk kepada orang Yahudi. Nisbat orang Umi adalah orang yang seperti baru dilahirkan yang belum belajar membaca dan menulis. Jadi semua yang kuumumkan itu ada datanya. Jangan kau ini. Nah, dalam hadis Imam Bukhari nomor 1327, sesungguhnya kami umat yang umi tidak membaca dan berhitung. Nah, menurut Ikrimah, ada kaum yang umi adalah kaum Nasrani dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ke-1 halaman 167 kurang lebih sama seperti kitab Al-Qurtubi. Tapi Ibnu Katsir menambahkan ayat penjelasan umi juga adalah salah satu sifat Nabi. Keterangan serupa juga ada di kitab tafsir Al-Maraghi jilid 1 halaman 269. Pertama, Nabi kita tidak
tidak bisa membaca dan menulis. Tapi ketika malaikat datang kepadanya, di mana kontradiksinya? Karena dia bukan membaca yang tertulis seperti yang kau pahami, tapi melafazkan kembali ucapan dari malaikat Jibril. Karena kau di situ tidak Nah, itu mengerti kan arti banyak Iqra. tuh. Itu kan banyak tuh penafsirannya. Umi pilih yang mana itu? Semua lah. Kan Di itu mana itu bertentangan? dari 5 tuh penafsirannya. Semua betul. Kenapa? Hah? Umi betul. Ya iyalah. Berarti Umi percaya dong kalau Nabi itu buta huruf. Ya percayalah waktu wahyu datang kepada beliau memang buta huruf. Kenapa banyak? Sejak kapan? Kenapa kalian itu menertawakan orang buta huruf? Kenapa? Buta huruf itu adalah sebuah skill. Kau tahu nggak? Membaca dan menulis itu hanya bisa di skill itu 2 bulan bisa dipelajari loh. Anakku waktu kelas 1 SD dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nggak lama 6 bulan dia kursus, dia langsung bisa membaca dan menulis. Itu bukan cacat. Yang kalau kita ketawakan itu kalau ada Tuhan tangannya bolong, Tuhan yang kakinya berantakan, Tuhan yang giginya ompong, baru kita malu. Tapi kalau Nabi Umi apa masalah? Karena Umi ini Saran belajar saya Umi ngaji lagi nih. Umi ngaji lagi saran saya ya. tahu Belajar lagi. kok aku yang kau suruh ngaji, kau siapa? Nggak ada urusannya dengan kau. Inilah Kamu ini lah. orang, ini kaum Iya. munafik, ini kaum munafik yang nggak punya ilmu, ingin menentang orang karena apa? Dia ingin pansos di sini. Ini pansos. Kamu lah namanya. coba kamu baca Al-Baqarah. Udah, mulai. sekarang aku coba aku suruh kau dulu, kau sambung bacaanku ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz wa'adna Musa. Sambung. Nggak tahu Umi. Manceret kau, nyuruh aku ngaji pula nggak tahu diri. Turun dah orang ini. Orang jahil ini. Dan paling nggak tahu orang jahil. Enggak, saran itu saya Umi pansos. ngaji lagi. Udah nggak perlu kau nyaran-nyarankan. Aku pula kau ajar-ajarkan. Kau aja urus diri kau dulu. Udah melecehkan tadi, menjelaskan Rasulullah. Melecehkan gigi kau melecehkan. Sejak kapan melecehkan? Mengatakan Umi itu bukan melecehkan. Kau bilang Al-Quran itu melecehkan Rasulullah. Umi itu skill. Umi itu bukan cacat. Tidak bisa membaca dan tidak menulis itu tidak menghilangkan kemuliaan. Justru lebih hebat nabiku. Tidak pernah belajar secara akademik, tidak pernah menulis secara akademik, tapi memiliki pengetahuan yang di atas luar nalar manusia. Itu baru hebat nabiku. Ngapain punya Tuhan pernah sekolah tapi musim pohon ara aja nggak tahu? Ah, itu baru kurang ajar, nggak jelas, ya. Ini yang hebat. Yang hebat tuh gitu, nggak pernah belajar membaca, nggak pernah belajar menulis, tapi ketika diajarkan Quran langsung paham, langsung mengerti. Inilah Muhammad Ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada punya Tuhan dah capek-capek belajar membaca, ternyata pas musim ara nggak tahu pula dia kapan. Nah itu nggak benar. Kau kejawen kau jelek-jelekan orang kejawen. Padahal kau bilang kau pengen pansos, pengen berdebat sama aku, ya? Kau pengen Ya. pansos kan? Dia mau mau apa niru ajarannya Buddha yang ini Hindu dan Buddha itu kan mukso itu menyatu dengan Tuhan, makanya dia jadi jenglot nanti, jenglot dia jadinya. Enggak kelihatan dari cara dia tuh orang-orang munafik ini pertama kelihatan orang munafik itu adalah mereka itu tidak tahu tapi mendebat orang yang jauh lebih tahu daripada mereka. Itu ada dalilnya tuh. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Orang tadi sudah saya kasih kesempatan. Kamu bertanya saja ke saya. Ketika saya menjelaskan, jangan kau ganggu. Kenapa? Kau masuk kampus pun kalau kayak gini, muridnya ditempelin muka kau sama dosen, ya. Nggak tahu diri. Dia dapat ilmu dari kita. Tapi kita yang diatur-aturnya. Kita yang diinikan dia, kan kurang ajar. Depanku nggak berlaku kayak gitu. Aku masih pakai sistem nenek-nenek moyang dulu. Murid kalau kurang ajar, kusentil telinganya. Kenapa? Kalau nggak, pesana kau belajar. Jangan sama aku kau belajar. Makanya aku nggak cocok masuk di dalam sekolah-sekolah umum. Kenapa? Aku kalau ada murid kurang ajar, kalau kau nggak mau belajar sama aku, keluar kau dari sini. Kau naik ke sini bertanya sama aku. Aku dedikasikan waktuku, kuluangkan waktuku untuk kau yang nggak kenal, entah siapa-siapa kau, nggak penting bagi hidupku. Ku jawab pertanyaan kau. Kau pula yang nyuruh aku ngaji. Siapa kau? Giliran disuruh sama ngaji, kan ngerti kau. Inilah kelakuan kaum munafik. Nggak usah pansos-pansos di samping kami umat Islam yang apologet. Nggak penting kalian bagi kami. Kenapa? Kalau kau berilmu, kau bisa menunjukkan kalau kau berilmu. Kalau kau tidak berilmu, banyak bertanya saja sudah. Aku tuh lebih kejam kepada orang munafik daripada orang kafir, tuh kalian. Kenapa? Bahkan Rasulullah sendiri, orang yang mengkhianati agama, orang yang mengkhianati Rasulullah, itu potong silang, dijemur sampai mati itu. Kenapa? Karena orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir ini musuh terang-terangan, orang munafik itu musuh dalam selimut. Berbahaya bagi kita. Sama seperti orang-orang yang akunya Syiah itu ya, jelek-jelekkan nabinya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim.
Tuh ya, kita di sini sibuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang agama kita. Kau dengan keawamanmu, kalau kau memang ada gunanya buat peradaban, kau jawab itu tuduhan-tuduhan kaum kafir terhadap Nabi kita. Kalau denganku kau berdebat, kau aja yang menang, sudah kalah aku. Tapi ku ludahi dulu kau sebelum kau menang. Oke, makanya ini Uni, mungkin orang-orang ini sudah apa namanya mengakui dirinya itu sudah pinter kitab gitu kan. Makanya inilah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Bayyinah ayat ke-6 ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Masih mending deh, Uni Hmm. masih respect kalau dia berilmu, merendahkan Uni masih hargai. Kalau dia merendahkan Uni, tapi dia adalah orang berilmu, udah kak, udah makan aku hargai dia ribuan kali, serius sudah makan aku kak. Tetapi dia udah jahil murokat, berbantah-bantahan pula dengan kita yang bodoh. Sebenarnya aku yang bodoh tadi itu. Aku yang botol tadi itu. Karena pemahamannya konyol ya, apa namanya ngaku muslim tapi PP-nya aja Buddha. Ya. Iya. Ngaku muslim tapi PP-nya Buddha, itu pertama. Dia Yang malu kedua, ngaku ngaku agamanya. muslim, hanya malu karena mungkin nggak berani ditanya tentang keimanannya. Kalau dia ditanya tentang keimanannya mungkin nggak bisa mempertahankan kan. Jadi dia menyamar. Ya ajaran Paulus yang digunakan. Ya, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat walaupun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya itu kan ajaran Paulus. Menyamar seperti domba, sedangkan ia sebagai serigala. Sama pemikirannya sama si Sakur, mengatakan ketika kita mengatakan Nabi kita ummi, maka kita merendahkan botol. Gini loh, kalian berpikirlah pakai otak. Di dalam Al-Quran itu, ayat itu diturunkan kepada Rasul yang ummi. Pada faktanya Nabi Muhammad itu tidak pernah ada proses belajar mengajar, dia berbisnis. Ya, artinya ketika dia berbisnis maka intelektualitasnya itu tidak diragukan lagi. Proses belajar membaca, tulis menulis pada zaman itu bukan menjadi tradisi orang Arab. Nah, pada waktu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, betul dia ummi. Nah, yang mau kau bantai itu kalau kau bisa buktikan, oh ternyata Nabi kita itu ternyata setelah ini maka dia begini, baru itu namanya membangun cara berpikir kayak aku. Aku bahkan mengatakan begini, aku punya pendapat pribadi loh. Nabi Muhammad SAW itu dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pada waktu wahyu diturunkan. Dalilnya begitu. Tetapi ketika proses wahyu dituliskan, dia itu mengajarkan kita tolabul ilmu fardu loh. Bahkan dia memerintahkan sahabat itu belajar membaca tulis kepada orang-orang yang menjadi tawanan kan. Lalu dia sendiri tidak mengikuti itu. Mustahil. Kenapa? Nabi kita itu intelektualitasnya di atas rata-rata. Tanpa dia tahu membaca dan menulis, dia sudah memiliki pengetahuan. Kenapa? Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kenapa Allah jaga dia tidak menuliskan satu kertas pun, walaupun waktu dia mau meninggal dia minta kertas dan tidak jadi hal itu dia menulis. Kenapa? Ini menjaga supaya kita bisa membuktikan bahwa Nabi kita ini bukan orang yang mengada-ada kitab suci seperti tuduhan Oten. Itu sebenarnya para ulama. Nah, kalau masalah intelektual Nabi Muhammad tidak bisa diragukan lagi. Nggak ada ceritanya orang seperti Nabi kita ini. Ini lebih hebat bahkan lebih hebat daripada orang-orang yang doktor profesor loh. Nggak perlu belajar kosmologi, nggak perlu belajar astronomi, tapi sudah menyebutkan hal-hal yang di luar nurul. Ini hebatnya Nabi kita. Daripada Tuhannya Pak Yunus, udah sekolah tinggi-tinggi, musim ponara nggak tahu, kan gitu. Pak Yunus, Pak Pendeta. Selamat siang Pak Pendeta. Siang Pak Pendeta. Ya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Pak Yunus? Puji Tuhan, baik, sehat selalu. Puji Tuhannya Yesus Pak ya. Oke, silakan Pak Yunus. Mungkin mau bertanya Pak Yunus. Tapi kalau Pak Yunus ini kayaknya nggak pernah bertanya sih. Dia menginjil. Boleh saya penginjil? Boleh Pak, tapi aku juga penginjilan nanti ya, seperti biasa ya. Oke. Bentar dulu, aku record dulu biar kita live kan di YouTube. Pak Yunus menginjili ya. Kita lomba menginjili ya Pak. Kalau aku sama Pak Yunus ini lomba menginjili guys. Jadi aku menghargai dia, nggak apa-apa. Selagi dia nggak menghujat agama kita hargai dia. Baik, Oke, kita akan melakukan penginjilan ya.
kita masukkan akal ya. Kita coba saring dengan akal sehat gitu ya. Lanjut Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mie kocok. Udah makan kau mie kocok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, gak ada duit. Gak ada duit, rasain kau. Kan ada Bunda Mila, telepon lah Bunda Mila loh. Bunda Mila duitnya 2 miliar aja mau dibagi-bagiin loh. Telepon Bunda Mila, minta. Bunda gak ada duit, adik Bunda. Bunda kami itu. Bunda kami tuh, Bunda aku tuh. Bunda aku. Tadi kan kata paus aku loh. Bunda Mila Bunda aku. Nggak ada, aku yang Bunda sering aku. promosiin akun Bunda. Aku ya, aku loh yang ngasih tahu kalau mobil Bunda Mila tuh kayak mobilnya Obama. Nggak ada, Kau nggak Bunda tahu. aku. Bunda Gofur, lanjut. Bunda Gufron, lanjut. Oh, ya. Oke, mari kita lomba menginjili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di YouTube Mesia X Uniriva? Kali ini kami akan lomba menginjili ya. Saya dan Pak Pendeta Yunus akan berlomba-lomba siapa yang paling benar-benar menyampaikan ajaran Yesus, siapa yang menipu-nipu demi nama Yesus. Baik teman-teman, kita mulai dari Pak HT Yunus dulu, 2 menit saja yang boleh, baru setelah itu saya 2 menit. Silakan Pak HT Yunus. Baik, terima kasih. Makasih buat waktunya 2 menit bagi saya. Jadi firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca Kisah 2 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang kedua, Yesus ini adalah anak Allah yang diutus Bapa ke dunia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena tidak ada mampu manusia satupun yang dapat keluar dari dosa. Ya, di dalam kekristenan dosa, berbuat baik itu bukan jaminan dosa, tapi orang sudah selamat harus berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Ya, dapat kita baca juga dalam Wahyu 1 ayat 8 ya. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia akan datang kemudian dan menghakimi kita semua, baik orang yang mati maupun yang hidup. Jadi Yesus ini adalah jaminan bagi semua orang untuk percaya datang kepada dia. Alkitab sendiri berkata, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi siapapun kita hari ini di tengah penghujung manusia, satu saat akan terjadi, firman ini harus digenapi. Hari-hari terakhir ini Alkitab katakan bahwa akan datang masa yang sukar, yang sulit. Banyak orang lagi tidak percaya akan Tuhan, itu akan tergenapi. Tapi hari ini orang yang terdahulu akan terkemudian, orang yang kemudian datang baru percaya akan terdahulu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh percaya. Karena setiap orang yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa sebagai anak Allah. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan, wow, keren di hadapan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Gantian ya. Baik teman-teman, semoga dipilih, dipulihkan dalam nama keluarga kita masing-masing. Bunda Gembala berkata, ketika Pendeta Yunus berkata, firman Tuhan berkata di kolong langit ini hanya ada satu nama, yang atas nama itulah orang selamat. Ternyata realitasnya nama itu adalah nama seperti nama Bambang dan Cahyono. Jangankan atas nama itu orang selamat, pemilik nama pun tak selamat dari kejaran Hansip Romawi. Memang betul, inilah perbedaan antara kita Pak Pendeta. Ketika nama Yesus seperti nama Bambang, tapi perhatikan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Satu-satunya nama, tidak ada nama lain sebelum Isa muncul. Tidak ada nama lain sebelum Nabi Muhammad hadir. Inilah perbedaan kita tentang nama. Firman Tuhan berkata, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ternyata kenyataan berkata lain. Di mana ternyata Yesus itu sebelum hadir ke dunia dan belum kenalan dengan Henok dan Elia. Henok dan Elia telah sampai ke surga lebih dahulu sebelum Yesus. Dan Yesus harus mati dulu dan mengalahkan iblis 3 hari 3 malam. Sementara Elia dan Henok tanpa mati sudah melanggang-lenggang kangkung ke
ke surga. Luar biasa. Begitu juga kemudian pemberitaan tentang Injil katanya harus dikabarkan, lalu kalian diberikan anugerah anak-anak Tuhan. Itulah kenapa kalian NPD, karena kalian anak orang ngakunya anak Tuhan, gak tahu diri. Luar biasa, kalian gak seperti kami yang berjujur dalam mengatakan siapa diri kami sesungguhnya, darah Yesus. Kami mengaku sebagai anak orang, kami mengaku sebagai hamba Tuhan, gak perlu ngaku-ngaku anak Tuhan. Ngaku jadi anak Pak Jokowi aja, kalau bukan anak Pak Jokowi itu sama dengan penipu, apalagi ngaku anak Tuhan padahal kamu anak orang. Luar biasa, darah Yesus. Silakan. Ya, sebagian apa yang disampaikan tadi kan dari Alkitab. Ya, pikiran saya masih kurang tepat untuk dapat menerjemahkan Alkitab. Tapi gini, untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan bahwa kita harus kerjakan masing-masing. Ya, hari ini kalau kita sudah tahu kebenaran, kebenaran itu harus disampaikan. Ya, supaya mereka yang percaya kepada firman-Nya diselamatkan. Jadi Tuhan menginginkan supaya satu orang pun jangan binasa. Itu isi hati Tuhan. Ya, Alkitab tahu bahwa kalau kita yang percaya kepada Yesus itu harus selamat. Karena apa? Karena dialah yang bukan sekedar manusia yang bicara bahwa bicara kehidupan manusia di bumi saja, tapi dia bicara kekal ini. Dia bicara kekal, bukan bicara hanya sekedar manusia bicara. Dia bicara akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Hidup kekal. Artinya begini. Yesus itu bicara melampaui batas manusia. Tadi pagi saya masih diskusi, orang tanya, apakah Yesus benar-benar Tuhan? Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang menyelamatkan, bukan hanya manusia. Karena di Efesus Kolose 2:9, dalam jasmani Yesus, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat seperti Yesus. Maka bersyukur sekali kalau saudara dan saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teruslah bertumbuh di dalam iman, karena janji Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan hidup kekal. Yohanes 10:28, Dia memberikan hidup kekal itu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Amin. Terima kasih ya. Firman Tuhannya Pak Yunus berkata, satu orang pun juga jangan binasa. Pak Yunus, Tuhan Anda kemana? Udah ribuan orang binasa Pak sebelum Yesus hadir di abad pertama. Pak, itu gimana? Gimana sih Pak? Lucu sekali. Lalu firman Tuhan berkata, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pak, kamu dibilangin tadi Pak, Henok gak kenal Pak sama Yesus. Dia juga gak kenal Pak. Tapi udah ke surga Pak tanpa kematian. Yesus 3 hari 3 malam baru capek-capek Pak nungguin setan Pak sama kemaut dikalahkan. Sementara Elia dan Henok, ketika Elia naik kereta kencana ke surga Papa, tak perlu kenal Yesus. Waktu itu Yesus belum hadir ke dunia. Oh Pak Pendeta, ini gimana ceritanya? Tolong jelaskan pada Bunda. Saya tidak mengerti Bapak Pendeta Yunus. Hentikan semuanya Roma. Jangan kau dustai aku. Sudah cukup selama ini. Lubang hidupmu jangan dekat Pak. Jauh Pak, sedikit Pak. Pak, jauhin Pak. Jangan kau dustai aku Pak Pendeta. Engkau telah katakan kepadaku bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Hentikan Roma. Cukup Ani didustai. Ani sudah melihat di kitab Anda Roma. Di situ dikatakan bahwa Henok dan Elia sudah ke surga Papa tanpa kenalan dulu sama Yesus. Nggak ada kaitannya sama Yesus. Bahkan Henok dan Elia tanpa perlu mati dulu sudah ke surga Papa. Hentikan. Jangan kau dustai aku lagi. Pak Pendeta, cukup. Dan ketika memang Yesus adalah jalan, tolong. Kalau dia jalan jangan kau jadikan rumah. Sejak kapan jalan adalah tempat perhentian, halte? Nggak bisa Pak. Jalannya jalan aja, kok jalan jadi halte? Ya udah jalan aja Pak.
Memang setiap nabi itu jalan, ya. Hentikan kebohonganmu, Pak Pendeta. Daripada ku sebut nama, segera barang nanti kuusir roh kegelapan dari dirimu. Pak, jauhin sedikit, Pak. Hidungnya kelihatan banget, Pak. Jauhin, Pak, sedikit, Pak. Enak, Pak. Grogi aku, Pak. Silakan, Pak Pendeta, lanjut. Teman-teman tap layar ya, 1.300 masa tap layarnya cuma 57. Bayar rungkat teman-teman, tap layar. Ya, terima kasih ya. Gini, jadi kenapa Yesus berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup"? Karena Dia Tuhan yang berbicara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang tahu tentang Yesus dan banyak orang mengenal tentang Yesus. Tetapi untuk tinggal di dalam firman-Nya, ini yang cukup berat ya, untuk percaya. Karena semua orang yang percaya akan menjadi hamba dari Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dia akan memberitakan Injil. Dia akan terus melayani Tuhan kalau orang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Alkitab katakan dia akan pergi memberitakan tentang Yesus. Dia akan menjadikan semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan juga memberi kuasa kepada mereka. Memberi kuasa kepada mereka. Ini bukan doktrin, tapi ketika mereka percaya kepada Yesus, Alkitab katakan, Yohanes 1 adalah semua orang yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa apa? Orang yang terikat dengan sakit penyakit dibebaskan sakit penyakit. Orang yang terikat dengan tuli, orang yang terikat dengan buta dibebaskan dengan darah Yesus. Karena nama Yesus ini bukan nama yang biasa, nama yang berkuasa di sorga, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan semua orang akan takluk kepada nama ini. Ya. Saya tadi baru menginjili. Saya memberitakan, maaf waktu saya habis. Terima kasih. Teman-teman, kita lagi perang penginjilan ya sama Pak Pendeta ya. Ketika Pak Pendeta bilang dia Tuhan yang bicara, kenapa Anda berbohong dalam nama Yesus? Dia berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Artinya dia menyampaikan firman Tuhan, Pak Pendeta. Hentikan Roma, lagi-lagi kau tipui Ani tersakiti. Lalu ketika dikatakan banyak orang yang tahu, yang tahu tentang Yesus. Hansip Romawi nggak tahu, makanya butuh Cium Kudus. Lalu dikatakan, semua yang percaya pada Yesus akan jadi hamba. Ini gimana? Katanya jadi anak Theos, sekarang jadi hamba. Hamba atau anak, yang bener dong. Lalu dikatakan, semua bangsa menjadi muridku. Lah kalian mah bukan jadi muridnya, tapi jadi penyembahnya. Janganlah Roma, hentikan penganiayaan hati ini. Jangan dianiaya Ani secara rohani. Jujurlah kepadaku Roma. Katakan iya kalau iya, katakan enggak kalau enggak. Jangan mengatakan yang iya, yang enggak, yang enggak, yang ya iya. Semua bangsa menjadi muridku, bukan jadi penyembahku Roma. Tuhan memberi kuasa kepada mereka yang percaya supaya jadi anak-anaknya. Oh ya? Sejak kapan itu dikatakan? Kalau memang kalian jadi anak Tuhan, terus apa yang terjadi? Katanya kalian gak jadi tuli lagi. Kenapa itu banyak oten juga yang punya penyakit? Kenapa? Apa-apaan ini Roma? Hentikan ini semua Roma. Ani tidak suka ditipu Roma. Apalagi ditipu di depan 1.200 orang ini Roma. Hentikan dusta ini. Hentikan. Ani hanya ingin kejujuranmu Roma. Tunjukkan kepada kami pernyataan eksplisit dari Yesus. Bahwa Bapa mengajarkan menyembah Dia untuk menebus dosa kalian. Sehingga apa yang kalian ajarkan selama ini bukanlah omong-omong semata atau doktrin. Jangan tipui Ani. Ani anti tipu-tipu. Ya, apalagi Aninya manis kayak gini ya. Jadi tolong Pak Pendeta, kalau kita mau menginjili sampaikan perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Kehidupan kekal dengan cara menjadikan aku sebagai utusan dan Dia adalah Allah satu-satunya. Kenapa kau pelintir itu Roma? Ani tidak suka Anu dustai. Anu, jangan kau dustai Ani. Hentikan kedustaanmu Anu. Nanti Ani kutuk dalam nama Ayang Beb.
anu nanti 2 menit. menderita. Oh ya udah, lanjut Pak. Cukup Ani gitu Pak Iya. Yunus. Cukup Ani gitu Oh. dulu. Ini waktunya Tuhan ini. Tuhan, jadi Tuhan dia. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi begini. Yesus ini telah dipilih Allah untuk dapat menyelamatkan manusia. Alkitab katakan dalam Roma, semua manusia itu telah berdosa. Jadi Alkitab sendiri mengatakan kalau semua berdosa berarti binasa dong. Iya, binasa. Kalau Yesus tidak datang, kita sekarang tinggal di dalam dosa. Makanya Yesus itu telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 itu dengan darah yang mahal dia menebus kita. Dia telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan Bapa. Makanya kalau orang percaya kepada Yesus berarti sama dengan dia percaya kepada Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus ini diutus Bapa untuk menyelamatkan semua manusia. Semua manusia. Jadi kalau mau bisa dikatakan, Yesus ini mencari orang-orang yang berdosa. Mencari orang-orang yang berdosa. Karena Roma 3:23 semua orang berdosa. Yesus datang dari sorga mencari orang-orang berdosa. Itulah. Jadi kalau kita hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan, engkau telah tinggal dalam terangnya. Karena dunia ini bicara kegelapan, engkau telah tinggal di dalam terangnya. Jadi orang kalau tinggal dalam terang, dia tidak ada di dalam kegelapan lagi. Dia akan melihat kemuliaan, kebaikan Tuhan. Makanya Daud bilang begini, hai jiwaku pujilah Tuhan, ingat akan kebaikannya. Kiranya itu. Amin. Firman Tuhan berkata, jangan menambahi firman, jangan menguranginya. Bapak Pendeta, hentikan bualanmu kepadaku. Tadi engkau berkata semua manusia telah berdosa dan binasa. Tegakah engkau mengatakan mamanya Yesus berdosa dan binasa? Tegakah kau mengatakan Musa, Yakub, Daud yang adalah orang pilihan Tuhan itu binasa? Sungguh sampai hati engkau lubang hidung. Kondisikan Pak. Ya. Dan ketika engkau mengatakan Tuhan mencari orang berdosa, jangan rendahkan Tuhanmu dengan mencari-cari. Apakah Tuhan perlu mencari-cari? Bukankah dia Tuhan yang maha tahu? Kok mencari-cari dia? Kalau Bunda Gembala mencari-cari ayam beb wajar. Karena nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang lubang hidungnya simetris, mana yang tidak. Ini Tuhan kok mencari-cari ini? Apakah pengetahuan Tuhan terbatas seperti Bunda Gembala yang mencari-cari di mana? Masa Tuhan Like dah. Macet. Macet. Jelek ya? Ani macet, Ani macet. Ani macet. Ani macet. Ripa macet. Ani Ya, macet. Ripa macet. Ya, macet. Ya, kabur nih Ripa kabur. Ripa kabur. Kabur. Dua-duanya kabur. Gimana? Berarti ini mungkin apa wifi-nya mati mungkin, listrik mati mungkin Ya listriknya. mungkin belum bayar wifi ya. Mungkin. Nah, ini udah naik lagi, tenang. Sudah naik lagi. Ani macet. Ini macet. Macet. Ini Ripa belum bayar kabur. macet. Adi macet. Adi macet. sabarlah Sorry yang di YouTube dulu, tunggu kabarkan dulu kepada yang di YouTube. Kasian kalian di YouTube nih. Di mana? Ntar dulu. Teman-teman, Pak Ate Yunus ini teman kita. Dia bukan penghujat.
Aku biasa sama dia perang penginjilan ya, mana yang betul-betul menjalankan firman Yesus, sabda Yesus gitu ya. Tapi kebanyakan aku sih yang benar, soalnya bapak ini banyak bohongnya. Joget lagi Pak Pendeta, joget lagi Pak Pendeta. Itu di Asik. mana? Oh, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, dari mana tadi Bunda Gembala, nak? Anak Bunda? Anak Bunda? Anak biadab, anak durjana? Dari Macet. Macet. Di Macet. Oke, di Macet. Selesainya di mana tadi? Jangan kau menambah, mengurangi Oh, loh, iya. tuan-tuan tuh. Jangan menambahi firman, jangan mengurangi firman, wahai Anu. Di situ dikatakan bahwa semua manusia telah binasa karena berdosa. Jangan kau hina Bunda Maria, Anu. Dia wanita mulia, tidak pernah bersentuhan dengan pria, sehingga kau tuduh dia telah berdosa dan binasa. Kapan dia pernah dibaptis sehingga dia luput dari dosa, Anu? Kapan dia diajak sama anaknya ke surga, Anu? Jangan tersenyum cengengesan, Anu. Hidung kondisikan, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Pendeta. Timernya enggak ada. Gas aja Pak Pendeta, gas aja gas. Nanti sambil ngomong Gas sambil aja, diatur. 2 jam, 2 jam. Ah, boleh buat Bapak mah. Aja. Udah tuh. Masih pakai timer. Udah tuh. Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih host. Ya, jadi begini. Yesus datang untuk memberikan hidup kekal, ya. Yesus datang untuk memberikan hidup kekal dan memberikan jaminan hidup kekal. Jaminannya pasti. Ya, bukan mudah-mudahan, jaminannya pasti. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Nah, mengenai tadi kan Mbak Uni tadi sempat singgung tentang para nabi-nabi lain atau pendahulu-pendahulu. Ya, jadi begini, mereka itu menantikan juru selamat juga, menantikan. Ditulis oleh Yesaya, ditulis oleh Musa. Jadi orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sekarang. Karena apa? Mereka yang sekarang ini percaya kepada Yesus. Karena mereka sudah melewati yang namanya Tuhan sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Hari ini kita itu bersyukur ya bisa percaya kepada Yesus. Ya. Karena engkau akan selamat kalau percaya kepada Yesus. Kalau engkau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya tidak akan selamat. Itulah janji Tuhan. Makanya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya semua orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu diutus Bapa untuk menyelamatkan kita. Tapi ada yang menolak, ada yang tidak mau percaya. Nah, ini binasa itu tempatnya. Habis. Anu, hentikan kebohonganmu depanku. Sudah kukatakan tadi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba kau mengatakan kalau dialah pencipta itu. Anu, Yesus juga sudah berkata, Anu, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa, Anu. Coba tunjukkan, Anu, kapan Bapa pernah berkata, sembahlah anakku, kau masuk surga. Di situ dikatakan, Anu, bahwa begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nggak ada perintah, bunuhlah dia. Dia ada dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah dia menumbalkan anaknya yang tunggal. Jangan, Anu. Yohanes 8:37-42 Anu dikatakan di situ. Siapa yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya si Bilis, Anu. Sedangkan kamu, Anu, kau bertepuk tangan setiap tahunnya. Ketika Yesus disalib dia menderita. Kau malah berporak-poranda bersuka cita dengan menyanyikan lagu Haleluya. Tega kau, Anu.
Sedangkan dia adalah Tuhan yang harus dimuliakan. Anu, tapi yang kau lakukan apa? Menistakan dia dengan mengatakan dia terkutuk karena kita. Kau yang berbuat, dia yang terkutuk. Kau yang berdosa, dia yang dikutuk. Anu, kau tidak bertanggung jawab sebagai pria. Kondisikan hidung pak. Kau sebagai pria bertanggung jawab saja tidak. Lalu kau tiga-tiganya mengatakan kepada kami bahwa kami akan selamat ketika percaya kepada Yesus. Hentikan tipu muslihatmu Anu. Aku tidak sanggup melihat ini semua Anu. Hentikan. Biarlah aku Injili pendeta. Sikir raba-raba. Waktunya Tuhan, waktunya habis. Tuhan. Aduh, Tuhan. Ya. Jadi terima kasih Yos ya, ini karena ini waktunya Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang begini, Yesus itu awal dan akhir ya. Wahyu 1 ayat 8 ayat 8, dialah yang awal dan yang akhir. Jadi 2 Petrus 3 ayat 10 itu langit dan bumi ini akan dibakar habis. Nah, baru datang langit dan bumi baru. Nah, ini tidak dapat di agama lain. Karena ini Alkitab mengajarkan akan datang bumi yang baru, langit yang baru, ya. Di mana Tuhan itu adalah terangnya bagi kita. Tidak ada matahari di situ. Dan dia akan menjemput kita di atas awan-awan. Artinya begini. Hari ini firman-Nya sudah sampaikan bagi kita. Kalau kita percaya, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak percaya, Alkitab bilang, engkau akan binasa. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, itu Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang percaya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan di dalam lautan api. Itu Wahyu 20 ayat 15. Jadi itu janji Tuhan bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada janji keselamatan bagi kita. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Begitu saudara. Makanya firman bilang, kalau engkau mendengar lalu percaya, engkau akan selamat. Tapi engkau mendengar dan tidak percaya, akan binasa, mati. Selesai. Oke, ini terakhir ya. Ini kita versus mengalahkan pendeta di sini ya. Siapa yang paling mengajarkan ajaran Yesus? Itu temanya di sini. Anu, lagi-lagi kau telah mengkhianati Yesus dan menghina Ani. Kau pikir Ani bodoh? Anu, sejak kapan Yesus itu awal dan akhir? Emang orang Arab dia? Dia bukan orang Arab, Anu. Sejak kapan dia adalah awal dan akhir? Dia baru datang di abad pertama. Sebelum dia sudah ada Adam. Hentikan dustamu, wahai Anu. Lubang hidung Pak. Kuasai dulu Pak, lubang hidungnya Pak. Jangan Anu. Jangan fitnah Yeshua Hamasiah. Dia nggak pernah bicara kepada murid-muridnya, akulah awal dan akhir. Karena dia sudah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menerimanya. Mana pula kemudian dia datang ke Pulau Patmos lalu berkata, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Anu hantu lau. Ani sudah pintar karena Ani sudah besar. Ani tidak bisa didustai lagi. Boleh Anu membohongi orang-orang di gereja Anu, tapi bukan Ani karena Ani orang Islam. Ani adalah orang yang akan membuka kedok pembohongan Anu, mengatakan bahwa Yesus Alfa dan Omega, Alfa Indomaret. Sejak kapan dia berbahasa Yunani, datang-datang ke Pulau Patmos ke hadapan Yohanes, anak Zebedeus lalu berkata, akulah Alfa Omega. Orang Yunani dia? Enggak. Dia itu sudah ke langit dan dia akan turun di awang-awang seperti manusia. Lahir sebagai manusia, mati katanya sebagai manusia, bangkit katanya sebagai manusia, naik ke surga konon katanya sebagai manusia, turun lalu jadi roh. Hentikan kedustaanmu Anu. Karena ini Bunda Gembala yang adalah Ani tidak akan pernah bisa didustai. Baik, terima kasih. Lanjut Mika, capek aku. Baik. Demikian ya penginjilan dari saudara Anu dan saudari Ani ya. Silakan lanjut.
Si pesundal itu lari ke tempat, gua mau ngejar pesundal itu ke rumah Nanda dulu ya. Kalian ini, gua mau ngejar pesundal. Oke. Kita naikkan lagi ya, Pak Pendeta. Stay aja Pak. Kita naikkan yang lain ya. Pak Pendeta kan penginjilan aja, bukan diskusi. Kita naikkan yang lain ya. Coba kita naikkan paling atas dulu. Damar, selamat siang Damar. Damar, selamat siang. Damar, selamat siang. Udah duduk belum, Bang Greg? Tuh. Turunin ya. Lanjut. Berhala. Andy Barus, selamat siang. Pak Andy Barus, selamat siang. Muslim Kristen Pak. Pak Andy Barus, selamat siang Muslim Kristen. Izin saya turunkan Pak ya. Waduh. Kita naikkan lagi. Wih, ini banyak banget yang minta naik, tapi kita nggak tahu juga yang mana. Tahu juga yang mana yang Muslim yang Musik Story. Selamat siang Musik Story. Jumatan atau mingguan Bang? Musik. Wah, kenapa ini pada minta naik tapi di atas? Kalau Muslim yang kepencet minta tolong di ini ya, dibatalkan permintaannya dulu ya teman-teman ya. Yang Muslim kepencet minta tolong dibatalkan permintaannya dulu. Kita lanjut coba yang lain. Tante Mika tuh, tante tuh. Dipanggil tante. Malah digedein aku. Nah. Bang MC Giver. MC Giver. Ngasih Bang Greg. Ya, Muslim Kristen Bang. Kasih mau ngomong lagi ya. Mama bang, Muslim. Oke, baik. Siap. Izin saya turunkan Bang ya. Assalamualaikum. Nyanyi dong Tante Mika. Mau kasih apa? Minta Tante Mika nyanyi. Bang Gafur dibesarin masa. Gak usah. Raja Odeng, selamat siang. Raja Odeng, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nois, Pak, izin. Muslim ya Pak ya. Izin saya turunkan izin Pak ya. Kita kasih slot buat teman Pak Yunus ya. Buat jemaatnya Pak Yunus Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Pak Yunus kalau sendirian. Soalnya kalau buka komal biasanya gitaran sendirian, ini mumpung ada temannya banyak kan. Jadi iya Pak Yunus itu kalau biasanya itu ini kalau pagi itu habis subuh itu live sambil main gitar gitu. Nah ini sekarang tapi udah lama nggak lihat aku. Kapan live lagi main gitar Pak?